Sudah setelah 2 bulan jabatan Pangkostrat kosong, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menunjuk Majen TNI Maruli Simanjuntak menjadi Pangkostrat. Penunjukan perwira tinggi yang juga menantu Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan itu berdasarkan surat keputusan yang ditandatangani Andika pada Jumat 21 Januari kemarin. Tak hanya penunjukan Pangkostrat, Jenderal Andika Perkasa juga menandatangani pengangkatan 9 perwira tinggi lainnya. Seperti penunjukan Majen Agus Subianto sebagai Wakil Kepala Staf Angkatan Darat dan promosi jabatan 2 Pangdam di Papua menjadi Bintang 3. Anggota Komisi 1 DPR fraksi Golkar Dev Laksono menyebut penunjukan Majen Maruli Simanjuntak sebagai Pangkostrat sudah melalui proses panjang dan dilakukan secara profesional karena telah melalui Wanjakti. Dev menilai salah satu pekerjaan rumah yang harus dilakukan Majen Maruli sebagai Pangkostrat seperti permasalahan atau peremajaan alutsista untuk meningkatkan keamanan di seluruh Indonesia. Jadi sebetulnya program kita Majen Maruli sebagai Pangkostrat itu telah melalui proses yang sangat ketat dan yang sangat profesional, dan beliau adalah perwira terbaik untuk menempati jabatan tersebut. Nah, kami sangat welcome akan keputusan tersebut, dan juga kami berharap Pak Maruli dapat segera bertugas dan menjalankan fungsinya, mengingat banyak tugas-tugas yang penting di dalam reformasi di dalam tubuh Kostrat sendiri, peremajaan alutsista, pembangunan kesejahteraan prajurit, dan juga menjaga moralitas prajurit. Dari deretan baru daftar perwira tinggi yang ditunjuk Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, 3 diantaranya merupakan mantan Komandan Pasukan Pengamanan Presiden atau dan Paspampres di era Presiden Jokowi. Antara lain, Majen Marinir Soehartono yang ditunjuk sebagai Panglima sebagai Komandan Kodiklat AL, saat ini menjabat Komandan Korps Marinir dan pernah menjadi dan Paspampres pada periode 23 Februari 2017 hingga Desember 2018, dan posisi Majen Soehartono sebagai dan Paspampres saat itu digantikan Majen Maruli Simanjuntak di November 2018 hingga November 2020. Kini Majen Maruli Simanjuntak merupakan Pangdam 9 Udayana dan segera menjabat sebagai Pangkostrat. Lalu ada Majen Agus Subianto yang menggantikan Majen Maruli sebagai Komandan Paspampres pada Februari 2017 sampai Desember 2018. Saat ini menjabat sebagai Pangdam 3 Siliwangi dan segera menduduki posisi Wakil Kasat. Termasuk Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, salah satunya mantan dan Paspampres yang berkarir cemerlang. Ia menduduki jabatan itu di periode 2014 hingga 2016. Saudara, yang juga menarik perhatian adalah penunjukan Majen Maruli Simanjuntak sebagai Pangkostrat. Menantu dari Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan ini terbilang memiliki karir yang baik. Sebelum ditunjuk sebagai Pangkostrat, Majen Maruli Simanjuntak menjabat sebagai Pangdam 9 Udayana. Lulusan Akademi Militer 1992 ini juga pernah menjabat sebagai dan Paspampres di November 2018 hingga November 2020. Sebelumnya, ia juga dipercaya sebagai Wakil dan Paspampres pada tahun 2017. Selain pergantian Wakil Kepala Staf Angkatan Darat dan Pangkostrat, Panglima TNI juga memberikan promosi jabatan kepada 2 Pangdam di Papua, yakni Pangdam Cendrawasih dan Pangdam Kasuari. Pangdam Kasuari Majen Inyoman Cantiasa, saudara, dipromosikan sebagai Pangkogab Wilhan III menggantikan Legend Jeffrey Apoli yang memasuki masa pensiun. Sementara Pangdam Cendrawasih Majen Ignatius Yogo Triyono dipromosikan sebagai Komandan Pembinaan Doktrin, Pendidikan dan Latihan Angkatan Darat menggantikan Legend Anto Mukti Putranto yang masuk masa pensiun. Ulasan lebih lengkap disampaikan jurnalis Kompas TV Jona Hamonangan yang saat ini berada di kawasan Istana Kepresidenan di Jakarta. Jona, dari informasi yang Anda himpun, bagaimana jalan mulus tiga mantan dan Paspampres ini mendapatkan posisi perwira tinggi yang dipilih oleh Panglima?
Ya baik, ini memang cukup menarik ya, dari penunjukan 328 pati, ternyata 3 diantaranya merupakan mantan komandan pas pampres di era Jokowi. Yang pertama adalah di era 2017 sampai 2018 adalah Mayor Jenderal Marinir Suhartono, lulusan Akademi Angkatan Laut rating 88, yang setelah itu menjabat sebagai Komandan Korps Marinir dan ditunjuk menjadi Komandan Kodikatal atau naik bintang 3. Setelah itu adalah Majen Maruli Simanjuntak, lulusan Akmil 92, di mana menjabat di era 2018 sampai 2020, dan yang terakhir adalah Agus Subianto di mana menjabat di era 2020 sampai 2021. Yang menarik adalah 3 mantan komandan pas pampres ini memiliki karir cemerlang dan ketiganya tembus bintang 3, itu menjabat Komandan Kodiklatal, yang kedua adalah menjabat Panglima Kostrat, dan ketiga adalah menjabat sebagai Wakasat atau orang nomor 2. Kalau kita lihat lagi, mengapa bisa memiliki karir cemerlang, salah satunya adalah memang komandan pas pampres adalah jabatan karir yang memiliki kedekatan khusus terhadap istana, dikarenakan memang lingkup pengamanannya merupakan ring 1 atau bisa katakan merupakan ring VVIP. Itu sebabnya ada kedekatan khusus, mungkin dari kedekatan kepada Presiden Joko Widodo, kedekatan kepada Wakil Presiden Maruf Amin, dan juga lingkungan istana, sehingga memang ada beberapa hal yang menjadi atensi khusus dari Presiden. Dan tidak hanya kepada 3 mantan komandan tersebut, bahkan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa merupakan mantan komandan pas pampres. Jadi memang kalau kita lihat dari lintasan karir para komandan pas pampres, mereka sendiri merupakan orang terpilih, mulai dari jabatan perwira pertama, menengah, sampai pun jabatan patinya. Mereka adalah orang-orang yang sebenarnya secara seleksi alam adalah orang-orang yang sudah lulus, baik mungkin dari lintasan karir, lintasan penugasan, maupun lintasan sekolah. Jadi memang ketika mereka mendapat promosi bintang 3 sebenarnya tidak heran lagi. Tapi untuk jabatan-jabatan yang lain, misalkan untuk jabatan bintang 3 yang ada, memang itu seperti piramida jabatan. Tidak banyak jabatan bintang 3, jadi penunjukan mereka adalah penunjukan yang bisa dikatakan penunjukan yang biasa, atau penunjukan yang sebenarnya tidak terlalu istimewa, dikarenakan mereka sendiri mungkin dari secara karakter, secara attitude, atau mungkin secara intelektual sudah cukup matang. Bisa dibayangkan penugasan mereka setiap hari menjaga presiden, baik mungkin sedang berada di Jakarta atau keluar kota, melakukan pengamanan dan juga mengamati bagaimana eskalasi, mungkin adanya konflik baik ada di wilayah. Komandan pas pampres harus bisa cerdik atau cukup jeli untuk melihat adanya potensi ancaman. Dan sebabnya ketika mereka mendapatkan promosi, baik menjadi Komandan Kodiklatal, Panglima Kostrat, ataupun menjadi Wakasat, ini memang biasa ataupun tidak ada yang istimewa. Tapi yang paling menarik adalah memang penunjukan dari Majen Maruli Simanjuntak yang ditunjuk menjadi Panglima Kostrat, apalagi kalau kita lihat merupakan lulusan 92, masih muda. Tentu saja karir moncer atau karir cemerlang ini memang menjadi penentu bagaimana mungkin roda organisasi di Angkatan Darat sudah bergerak maju, dan tentu saja menunjukkan bagaimana pola angkatan lebih muda sudah mulai memimpin, khususnya di TNI. Tidak hanya di Angkatan Darat, tapi juga di Angkatan Laut, mengingat ada juga Majen Marinir Suhartono. Mbak Im? Untuk ulasannya soal promosi jabatan 3 mantan dan pas pampres. Terima kasih, Jona.